Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis, Angkatan 2024. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sabtur Alawa sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pindu Nurfiati. Baiklah, saya Silvi Dwi Adis Fadila. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konflik dan Negosiasi. Tujuan dibuatnya makalah ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan perilaku organisasi oleh dosen asosiat Profesor Dr. Anissa Mardatila, SOS MSI. Untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas konflik dan negosiasi dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pindu Nurfiati dari kelompok 7. Saya di sini akan membacakan materi kami yang bertemakan konflik. Menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi menjelaskan bahwa terdapat banyak definisi konflik. Meskipun makna yang diperoleh definisi itu berbeda-beda, beberapa tema umum mendasari sebagian besar dari konflik tersebut. Konflik harus disarankan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak ada yang menyadari akan adanya konflik secara umum, lalu disepakati konflik tidak ada. Kesamaan lain dari definisi-definisi tersebut adalah pertentangan atau ketidakselarasan dari bentuk-bentuk interaksi. Beberapa faktor ini menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik. Jadi, kita dapat mendefinisikan konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Sesuatu yang menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik. Sebenarnya, konflik tidak selalu dipandang sebagai hal yang buruk. Dalam manajemen, terdapat konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang bersifat konstruktif. Konflik tersebut mendukung tujuan-tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang bersifat merusak. Perselisihan ini menjadi hambatan bagi pencapaian hasil kerja tim. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri konflik. Salah satunya menurut Wiono yaitu yang pertama, setidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran, ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang keempat yaitu munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, paritise, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada metode untuk mengurangi konflik. Wirdani menyampaikan beberapa metode untuk mengurangi konflik. Yang pertama yaitu ada masing-masing kelompok yang berkonflik diberi informasi yang menguntungkan tentang kelompok yang berhadapan dengan mereka. Dan yang kedua, kontak sosial yang menyenangkan antara kelompok-kelompok diintensifikasikan dengan jalan, makan bersama, atau nonton bersama. Pemimpin-pemimpin kelompok diminta untuk bernegosiasi dan memberikan informasi positif tentang kelompok yang berhadapan dengan kelompok mereka. Dan yang terakhir yaitu ada kebaikan dan keburukan konflik. Salah satu dari kebaikan konflik yaitu valuasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Yang kedua, moral kerja atau prestasi kerja akan meningkat. Yang ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Dan yang keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas kelompok. Selanjutnya yaitu ada keburukan konflik. Yang pertama yaitu kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara karyawan. Yang kedua, memotivasi sikap emosional karyawan. Yang ketiga, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Dan yang keempat, yaitu kerusakan produksi dan kecelakaan semakin meningkat. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvi mengenai negosiasi. Terima kasih. Baiklah, saya Silvi Dwi Adis Fadila akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pina. Selanjutnya yaitu pengertian negosiasi.
Negosiasi adalah suatu kegiatan yang terencana, apa yang harus dicapai, bagaimana, dan dengan pengorbanan apa. Sebuah komunikasi diperlukan agar negosiasi dapat terjadi. Proses negosiasi adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan perasaan, pandangan, dan permainan kata. Negosiasi antara perusahaan, kelompok, dan individu biasanya berlangsung karena salah satu pihak memiliki sesuatu yang diinginkan oleh pihak lainnya. Untuk melakukan negosiasi yang efektif, pihak yang terlibat perlu memahami dan menghargai pandangan satu sama lain. Hal ini akan membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, negosiasi juga membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik, sehingga semua pihak dapat saling memahami dan menemukan solusi yang tepat. Negosiator merupakan orang yang akan berhadapan langsung dengan pelanggan atau negosiator lain dari perusahaan di mana kedua belah pihak akan melakukan suatu kesepakatan. Negosiator tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan kesepakatan jual beli atau kontrak kerjasama. Konflik dan negosiasi merupakan dua elemen yang saling berhubungan secara dinamis. Sebuah interaksi berulang antara sumber dan target yang secara bersamaan bergantian sebagai pengirim dan penerima pesan, serta usaha untuk saling mempengaruhi. Dan selanjutnya ada 3 faktor utama dalam kemampuan negosiasi yang baik. Yang pertama itu ada sabar. Negosiator yang baik menyadari bahwa negosiasi membutuhkan proses dan bukan hasil instan. Yang kedua itu ada percaya diri. Negosiator yang baik memiliki kepercayaan diri dan keyakinan akan kemampuannya mencapai keberhasilan negosiasi. Dan yang ketiga itu kemampuan komunikasi. Negosiator yang baik memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menangkap pesan secara baik. Dan selanjutnya itu ada tujuan negosiasi. Tujuan yang pertama yaitu menemukan kesepakatan yang adil dan memenuhi harapan kedua pihak. Dan yang kedua, mendapatkan keuntungan atau menghindarkan kerugian. Ada pula tahapan dalam bernegosiasi. Ada 6 tahapan dalam bernegosiasi. Yang pertama itu persiapan, mengumpulkan informasi dan menentukan tim negosiasi. Yang kedua itu kontak pertama, pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Yang ketiga itu ada konfrontasi, adu argumentasi antara kedua pihak. Yang keempat itu ada konsiliasi, tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Yang kelima itu ada solusi, menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak. Yang keenam ada pasca negosiasi, konsolidasi, dan komitmen atas kesepakatan. Dan selanjutnya ada 2 elemen dalam negosiasi. Yang pertama itu interaksi. Negosiasi melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang terkait. Dan yang kedua itu hubungan. Negosiasi melibatkan hubungan antara 2 orang atau lebih. Dan beberapa kemampuan dasar untuk bernegosiasi yang baik. Yang pertama itu menentukan tujuan dan tetap fleksibel. Dan yang kedua mencari kemungkinan-kemungkinan dan memprediksi konsekuensi. Yang ketiga itu mempersiapkan segala sesuatu sebelum negosiasi. Dan yang keempat mampu mendengarkan dan menanyakan pihak lain. Dan yang kelima menentukan prioritas permasalahan. Dengan memiliki kemampuan dasar tersebut, seorang negosiator dapat mencapai tujuan negosiasi dengan efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kami ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.